Selamat pagi, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Pada masa-masa sekarang ini memang kita sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Kita harus melakukan tindakan preventif sehingga ibadah online ini kita laksanakan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Karena Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita agar kita menjaga. Dan bahkan kita juga harus dengar-dengaran akan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Roma 13. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dikasih Tuhan, tetapi di samping dari itu kita juga tidak boleh takut dan ketakutan. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apapun, dan jangan sampai juga kita diliputi oleh roh ketakutan. Tetapi kita yang memiliki hikmat dari Tuhan, kita harus melakukan ibadah online ini. Dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, boleh juga membuka Alkitab atau di handphone juga boleh, sambil duduk mendengarkan ibadah online kita ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya kita percaya kita semua sudah menemukannya. Amin. Amin. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Saya memberikan tema khotbah pada pagi hari ini untuk kita semuanya, yaitu keimaman orang percaya. Orang percaya adalah imamat yang rajani, Bapak Ibu. Imamat yang rajani itu yang bagaimana? Nah, di dalam ayat tadi dijelaskan di sana, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih. Apa artinya bangsa yang terpilih? Apakah hanya bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu. Bangsa yang terpilih adalah semua orang percaya di dalam Kristus adalah bangsa yang terpilih. Kita diikat dalam satu nama yang disebut adalah nama Yesus Kristus. Segala umat, segala bangsa adalah bangsa yang terpilih di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya bangsa tertentu, tetapi kita juga adalah bangsa yang terpilih. Tanpa memandang suku, ras, bahasa, warna kulit, ya kan? Rambut keriting, nah itu dia. Mata sipit, mata belok, ya kan? Atau apa lagi? Yang pendek, yang tinggi, yang berbudi, enggak, bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita semua diikat di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita disebut adalah bangsa yang terpilih di dalam Yesus Kristus. Berikutnya di sana dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani, Bapak Ibu. Imamat yang rajani artinya apa? Apabila kita perhatikan zaman penyelaman, maka imamat itu adalah dari suku Lewi. Artinya semua suku yang lain tidak berhak mengambil bagian tugas sebagai imam. Apabila melanggar, maka konsekuensinya bisa membahayakan. Tetapi di dalam Kristus kita adalah imamat yang rajani, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
perluasan dari suku Lewi kepada setiap suku bangsa-bangsa, termasuk juga suku Nia, suku Batak, suku Jawa, Sulawesi, semua suku-suku. Di dalam Kristus kita adalah imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama Musa yang melakukan tugas keimaman bersama Imam Lewi, tetapi pada masa kini kita yang melakukannya tanpa adanya perantara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita langsung berdoa kepada Tuhan, tidak perlu lagi melalui perantara. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan karena Yesus telah membuka tabir, karena Yesus telah membuka sekat-sekat pemisah, sehingga kita dilayakkan menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita adalah imamat yang rajani karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Iya. Berikutnya di sana dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Ini luar biasa. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita umat yang kudus. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dari paragraf awal dikatakan bukan dengan barang fana kita ditebus, melainkan dengan darah yang mahal, sehingga kita disebut sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat yang kudus. Dan berikutnya dikatakan lagi umat kepunyaan Allah. Kenapa kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah? Karena kita sudah ditebus. Kita menjadi milik Allah. Allah yang berhak atas kehidupan kita. Allah adalah pemilik dari kita. Dan kita sepenuhnya adalah milik dari Allah. Kita adalah milik dari Kristus karena kita adalah tebusannya. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Orang percaya adalah imamat yang rajani. Martin Luther berkata, imamat yang rajani itu bukan karena kita memakai jubah imam, baju efod. Dalam perang lama ada baju efod, baju kebesaran imam. Kalau hendak melakukan tugas sebagai imam, kita tidak pakai itu. Dan bukan itu yang disebut imamatnya rajani. Demikian juga rajani bukan karena kita memakai jubah baju baju raja dan mahkota rajani sehingga kita disebut imamat rajani. Enggak. Bukan juga karena kita berkuasa atas wilayah-wilayah kita. Imamat yang rajani adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita disebut imamat yang rajani, maka kita harus memberikan ciri-ciri sebagai imamat yang rajani. Saya catat di sini bagi kita semua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ciri-ciri dari imamat yang rajani itu. Yang pertama adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan tanpa batas. Persekutuan kita, ibadah kita bukan hanya di gereja. Persekutuan kita bisa di rumah. Kita bisa di rumah berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan mungkin sambil beraktivitas. Mungkin ibu-ibu sambil goreng tahu, ya kan? Tuhan Yesus baik. Serang, ya kan? Tak baik. Tapi jangan jatuh ya. Kalau jatuh nanti ya semuanya jatuh. Ya sambil goreng tempe, wah, sambil masak ikan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya kan? Walaupun masakannya tahu dan tempe. Sambil mulut cabai. Tuhan Yesus baik. Tapi jangan hati-hati ya. Nanti pas pulang sambal, waduh, sambalnya kena mata. Ini bahaya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bersekutu di rumah,
Ya, itu tanpa batas, Bapak Ibu, kapan saja bisa. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Pak, bagaimana ini Pak, kalau saya bersekutu, saya harus ambil gitar enggak? Saya kalau main gitar fals, suara fals gitu kan. Kalau nyanyi aja fals Pak. Pak, jangankan nyanyi fals, jalan saja saya sudah fals gitu. Gimana di rumah saya bersekutu? Enggak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersekutu di rumah dengan Tuhan itu tidak melihat suaramu fals, gitarmu fals di rumah, tidak. Atau harus ada gitar, nggak perlu itu. Tapi kita bersekutu di rumah itu cukup bisa nyanyi saja, ya. Terus nyanyi, terus sambil berdoa, bisa. Atau bahkan ada orang yang mendengarkan lagu ya, dari handphone bernyanyi, tapi hatinya memuji Tuhan, bisa Bapak Ibu. Itu artinya persekutuan kita dengan Kristus tanpa batas. Amin. Tapi persekutuan kita yang tanpa batas itu harus lahir dari hati kita yang paling terdalam. Jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, mereka tiap hari bersekutu di rumah masing-masing. Jadi tidak harus di gereja. Dalam situasi-situasi seperti ini kita tidak harus di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing kita bisa bersekutu, bisa kita berdoa. Apalagi zaman sekarang ini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita beribadah, dan fasilitas teknologi zaman sekarang ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila ada 2 atau 3 orang yang namaku disebut, aku ada di situ. Dan ibadah kita adalah ibadah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin terlihatlah bahwa kita adalah orang percaya imamat yang raja. Ciri yang kedua, imamat yang rajani adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan hanya ketika khotbah di gereja dan Bapak Ibu mendengarkan khotbah dari pendeta, tidak. Tetapi di rumah pun kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu dikasih tahu, ciri kedua orang percaya imamat rajani adalah merenungkan firman Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, menyukai kebenaran firman Tuhan. Pak, tapi kalau saya baca Alkitab di rumah kok sulit ya mengerti, nggak apa-apa. Baca aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Atau boleh juga memakai panduan-panduan buku-buku rohani, boleh. Atau kalaupun nanti catat saja pertanyaan, boleh kita diskusikan di gereja nanti, boleh. Artinya tidak mengurangi kecintaan kita kepada firman Tuhan, tidak mengurangi untuk kita benar-benar ingin mengerti firman Tuhan. Dan bahkan kalau sejujurnya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dengan teliti lebih lagi, saya yakin dan percaya Tuhan akan meningkatkan kebenarannya kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Terus baca firman Tuhan, terus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus lapar, karena dengan firman Tuhanlah kita semakin bertumbuh. Zaman perjanjian lama, umat Israel mendengarkan firman Tuhan hanya melalui Musa, hanya melalui nabi-nabinya. Tapi zaman ini terbuka luas untuk kita semua orang percaya. Alkitab adalah Quran firman Tuhan, jadi kita bisa baca kapan
saja kita bisa renungkan. Dan bahkan di handphone kita pun ada aplikasinya. Kita bisa baca, kita bisa renungkan juga. Ini luar biasa. Keimanan kita orang percaya ini sesungguhnya adalah keimanan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuncinya adalah lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, baca terus firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Gak perlu banyak-banyak, ya. Boleh misalnya beberapa ayat, 5 ayat boleh. Renungkan apa artinya, sehingga kita terus bertumbuh. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa di rumah. Ciri dari orang percaya adalah imaman yang rajani adalah berdoa. Berdoa juga bukan harus di gereja, bukan harus pendosa yang mendoakan, tidak. Bukan harus pendeta, tidak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Bukan harus pendeta, bukan harus hamba Tuhan, tapi kita semua orang percaya, kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Amin. Terutama dalam konteks masa-masa ini, kita berdoa di rumah masing-masing. Pak, saya kalau berdoa itu saya bingung mau ngomong apa. Enggak, jangan begitu. Bicara aja apa isi hati kita. Dengan apa? Dengan sopan dan santun. Dari hati yang paling terdalam. Sama seperti anak berbicara kepada seorang bapak. Bicara, Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau sungguh baik memelihara kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Simpel, tetapi ingat saudara, Tuhan mendengarnya. Karena itu lahir dari hati kita. Tidak perlu berpuisi, tidak, tetapi lahir dari hati. Kita bicara kepada Bapa kita. Ingat, Allah itu, Yesus Kristus adalah Bapa kita. Ciri dari imaman yang rajani adalah hatinya senantiasa rindu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Amin. Ya, sama seperti kita anak. Kita memiliki Bapa, pasti kita rindu mendengar suaranya. Kita rindu berkomunikasi dengan Dia. Kita rindu mendengarnya. Aduh, ketika kita dengar suara Bapa kita rasanya, aduh, tenang. Demikian juga kita semua kepada Tuhan. Kita rindu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Dan bahkan di rumah, tidak harus di gereja. Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, maka hati kita itu merasa tenang, Bapak Ibu. Kita ada ketenangan. Kenapa? Karena hidup kita serahkan kepada Dia. Kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Maka ada kedamaian. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan memelihara kita anak-anaknya. Amin. Ya, sebagai anak harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebagai anak kita harus dengar-dengaran akan kepada Bapak kita. Kalau kita nggak dengar-dengaran biasanya apa? Dijewer oleh Bapak kita kan? Saya kan percaya kita semua pernah dijewer oleh Bapak kita. Kalau kita dijewer oleh Bapak kita itu tandanya apa? Satu, kita berbuat salah. Tapi kalau kita dijewer itu tandanya apa? Bapak kita mengasihi kita. Saya kan percaya di rumah juga pasti. Ya, nggak tahu apa kalau sering dijewer. Kalau sering dijewer berarti sering melakukan kesalahan. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah ketika kita dijewer oleh Bapak kita dulu, maka kita harus berubah. Kenapa? Karena itu sayang, tanda sayang Bapak Ibu. Itu tanda sayang Bapak kita kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita senantiasa rindu bersekutu dengan Bapak kita. Lewat apa? Doa. Jangan pernah lama kalau berdoa itu harus melalui Musa. Harus melalui Parma. Tapi zaman ini kita bisa datang ke hadiratnya tanpa
Kenapa? Karena Dia telah membebaskan kita. Dan Yesus Kristus adalah juru sapa kita. Dan kita bisa berdoa. Kita menaikkan segala permohonan kita kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri dari orang percaya adalah imamat yang rajani adalah menjaga kekudusan. Loh, kenapa ini nomor 4? Tapi sebenarnya ini paling penting. Menjaga kekudusan, karena kita disebut adalah bangsa yang kudus. Kita disebut adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita harus menjaga kekudusan. Selama kita tidak beribadah, datang ke gereja setiap hari Minggu, ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Ya, harus datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Meskipun gereja tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa di rumah. Apakah kita mau datang kepada Tuhan di rumah. Menjaga kekudusan itu juga merupakan suatu ketaatan. Ketika kita di luar juga kita harus menjaga kekudusan kita. Kenapa? Karena kita adalah umat yang sudah ditebus. Umat yang sudah ditebus sungguh-sungguh menghargai karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karyanya itu sungguh ajaib dan besar, sehingga kita harus sungguh-sungguh melihatnya sebagai sesuatu yang besar. Kekudusan yang memberikan kepada kita, kita harus jaga dengan ketaatan. Ketaatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ketaatan sangat penting. Menjaga kekudusan itu sangat penting. Sehingga kita, meskipun kita tidak ketemu di dalam gereja, kita senantiasa menjaga kekudusan kita dimanapun saja berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, imamat yang rajani adalah setiap kita orang percaya. Dimanapun, kapanpun kita berada, di rumah pun kita bisa berada, kita menjadi umat yang rajani. Kita harus menampilkan ciri-ciri umat yang rajani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.